Yang pertama, pembukaan sebagaimana berlangsung. Kemudian yang kedua, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Guru Justina Karma. Kemudian yang ketiga, kontestan pertandingan pujian dari TK sampai SMA. Baik, kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada Ibu Justina Karma, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kita akan beribadah kepada Tuhan di saat pagi hari ini, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus di sekolah pengharapan. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, di saat pagi hari ini kami boleh berkumpul di sekolah pengharapan, mulai dari anak-anak TK, SMP, SMA, bahkan Bapak Ibu Guru. Kami hendak beribadah kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tempat ini, menguduskan setiap kami, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Selaku umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan di saat pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan, salib yang hina. Di bukit Golgota tampak rasa indah, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku depanmu, menebus
Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Monita. Kepada Ibu Monita dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Guru, semua anak-anak, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita dan kota kita, Kota Nabire. Kita juga berdoa syafaat untuk kegiatan di pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan Yesus untuk membela bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah Tuhan penuh damai, dan juga kami berdoa berkat semua pemimpin-pemimpin yang memimpin di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan mereka bertanggung jawab melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pemerintahan kami di Kota Nabire juga Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak semua pemimpin-pemimpin yang memimpin di Kota Nabire. Hati mereka juga Tuhan Yesus memimpin dengan bertanggung jawab untuk memberikan kedamaian di Kota Nabire. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk memberkati kegiatan-kegiatan kami yang ada di sekolah Tuhan Yesus di pengharapan. Tuhan, kami berdoa memberkati semua anak-anak TK Pengharapan dari SD, bahkan juga Tuhan Yesus SMP, SMA Tuhan, diberkati semua anak kami di Bapa. Tidak ada anak kami yang jatuh dalam pergaulan buruk. Tuhan, berkati lindungilah semua anak kami sehat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takutkan Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar orang tua di rumah juga di sekolah. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan, para orang tua yang memiliki anak-anak kami yang ada di tempat ini, diberkatilah ekonomi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa membiayai kebutuhan anak mereka di pengharapan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, di mana para guru-guru Tuhan sebagai guru yang melayani Tuhan di pengharapan, semua guru-guru Tuhan sehat kuat. Bahkan kami berdoa Tuhan agar guru bertambah hikmatnya Tuhan untuk mengajari semua anak-anak kami Tuhan yang ada di pengharapan. Tuhan berikan kesabaran juga buat semua guru-guru di dalam nama Yesus. Bahkan juga kesehatan buat semua guru-guru Tuhan, diberkati semua guru-guru dengan kesehatan, bahkan juga kesejahteraan juga Tuhan Kau berikan bagi guru-guru. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di mana Tuhan memberkati, di mana Tuhan Yesus gedung sekolah kami Tuhan, berkatilah Tuhan Yesus, sekeliling gedung sekolah kami Tuhan, melindungi Bapak. Bahkan juga Tuhan Yesus, masyarakat yang ada di sekitar kami juga Tuhan, tidak ada yang mengganggu sekolah ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati semua peralatan yang ada di pengharapan, bahkan semua peralatan listrik, bahkan semua peralatan multimedia Tuhan, tidak ada kerusakan, tidak ada kabel-kabel yang rusak, tidak ada korsleting, tidak ada kebakaran. Darah juga melindungi gedung pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pembangunan gedung dia juga Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi akan selesai Bapak. Dan kami akan menggunakan tahun ini Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para tukang yang sudah membantu kami Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan gedung dia Tuhan. Berkat semua tukang sehat kuat. Bahkan kami berdoa Tuhan, para donatur Tuhan yang sudah mendukung di mana kemajuan pengharapan, berkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, memberkati juga Tuhan Yesus pemilik yayasan kami gitu, yayasan kami, berkati Tuhan Ibu Daniela Tuhan, berkati Pak Coy Tuhan, sehat kuat, umur panjang mereka Bapa. Sebagaimana orang tua kami Tuhan untuk memimpin kami tempat ini, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemerintahan, bahkan masyarakat yang sudah mendukung kemajuan pengharapan. Diberkatilah Tuhan Yesus mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin.
Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Pembacaan Alkitab Yohanes pasal 5 ayatnya ke-25. Firman Tuhan Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita bersama-sama di saat ini. Ayatnya yang ke-25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Ibu, dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk membawakan puji-pujian. Kepada Bapak Ibu Guru kami persilahkan. Menyembuhkan
gereja. Kita akan mendengarkan khotbah dari Ibu Danila dengan judul Orang yang mendengarkannya akan hidup. Amin. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Hari ini memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Setiap tahunnya hari ini kematian Yesus, hari apa? Di antara hari raya Israel, hari Paskah ya. Kemudian kebangkitan Yesus termasuk hari apa? Hari yang puasa. Ini kita ya di dalam Alkitab semua menjelaskan tentang Yesus mati, Yesus bangkit. Bukan seperti di dalamnya rahasia kedatangan Allah kehendaknya penuh dengan apa? Saksinya, buktinya. Dan kita ini sudah tahu, kita iman kita bertumbuh berkembang. Kemudian bisa naik ke surga. Amin. Ya, kita Yesus ya sudah Yesus apa? Ditangkap, digantung di atas kayu salib itu. Untuk apa? Ini sudah dengar ya, berapa kali banyak dengar. Yesus sudah membayar ya, membayar hutang. Hutang apa? Hutang upah dosa manusia. Upah dosa saya, upah dosa saya, upah dosa manusia. Seluruh manusia di atas kayu salib itu. Karena upah dosa itu Tuhan Allah Bapa minta itu ya, tuntutan keadilan Allah. Upah dosa bayar, upah dosa manusia bayar. Manusia tidak bisa. Yesus saja, hanya only Yesus saja bisa. Sebagai nyawa Yesus, sebagai darah Yesus, ya, darah Yesus tercurah, nyawanya telah mati. Ini apa? Mengenai sasaran Allah, upah dosa, minta upah dosa itu ya, harga upah dosa. Karena upah dosa ialah maut. Karena manusia mati itu ya, manusia mati karena dosa manusia ya, dosa kita. Amin. Tanpa dosa kita mati. Ya. Karena Yesus itu ya, dia sebagai imam agung. Dia tugasnya besar ya, karena itu. Dia sebagai imam agung. Menurut Melkisedek. Melkisedek datang dari surga. Yesus adalah Melkisedek. Sebagai imam agung, imam besar. Dia darahnya itu sudah mengenai sasaran Allah. Kemudian darahnya Yesus itu ya memuaskan hati Allah. Bukan dia apa ini ya membawa darahnya Yesus membawa darahnya sendiri bawa ke naik ke surga, angkat ke surga. Karena dia sebagai imam agung, imam besar. Kita perlu imam manusia, imam agung manusia, kita perlu. Dia tak sekaligus bawa darahnya naik ke surga, ditakkan. Allah Bapa melihat, memuaskan, sempurna, menghapuskan dosa manusia. Oke, terima. Tetapi menurut manusia, antara manusia berbeda ya. Percaya Yesus itu lebih teliti, lebih apa ini ya, detail menjelaskannya. Karena ini Yesus sudah menjadi korban penebusan bagi seluruh umat manusia. Dia di atas kayu salib. Sebab itu puncak tugas yang Yesus adalah yang disalibkan.
itu harus ini puncaknya. Kemudian apakah kepenuhan yang tugas Yesus? Apakah kesempurnaan tugas Yesus? Ini Yesus dibangkitkan. Hanya disalibkan saja tidak sempurna. Dibangkitkan, ya Yesus dibangkitkan sebagai buah sulung yang kebangkitan. Ini sempurna. Kita bisa ikuti Yesus karena Tuhan Yesus ya sudah dibangkitkan naik ke surga. Manusia, orang yang pertama naik ke surga. Sekarang di surga hanya Yesus saja. Orang lain tidak ada. Tinggal di dunia mati, orang kita mati, kita bisa naik ke surga. Sekarang Yesus saja sendiri di surga. Kita anggapnya salah ya. Orang kita mati semua langsung masuk surga. Ini salah. Hingga Yesus itu ya menjadi sebagai buah sulung yang kebangkitan sudah membuka jalan ke surga. Wah, ini kami memuji Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Manusia kita percaya Yesus semua sia-sia. Tidak bisa naik ke surga. Nah, hari ini kematian Yesus ya benar seperti itu. Penting-pentingnya kebangkitan Yesus ya. Kematian dan kebangkitan Yesus ini, firman Tuhan hari ini hanya satu ayat saja. Yohanes pasal 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, suara Yesus Kristus. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Manusia mendengarkan suara Yesus. Perkataan-perkataan Yesus akan hidup kembali seperti itu. Kita mau menjadi hidup kembalinya, dengar dari suara Yesus, mendengarkan dari suara Yesus. Amin. Anak-anak, kita yang mendengar suara Yesus itu, mendengarnya apa? Mendengar suara apa? Yesus sebagai gembala yang baik ya. Domba-domba ikuti gembala, dengar suara saja. Tercampur ya kambing-kambing domba-domba itu melambangkan manusia ya. Ada kambing seperti domba. Tetapi gembalanya panggilan pakai alat musik juga mau bulunya suaranya. Domba-domba ikuti ya. Dengar suara ikuti gembalanya. Kambing dengar suara tidak ikuti gembalanya. Dengar suara saja nanti membedakan itu. Kita mendengarkan suaranya apa? Suara apa kita selalu mendengarkan? Suara itu perkataan ikuti dari perkataan Yesus. Suara kencang perkataan Yesus. Ini Injil kebenaran. Sama dengan Injil surga. Ini adalah roh dan hidup. Roh itu adalah Roh Kudus. Hidup itu hidup kembali, hidup yang kekal. Artinya seperti itu. Yang lain tidak ada yang metodenya. Kita diselamatkan, dihapuskan dosanya, percayanya Yesus. Percayanya apa? Percayanya perkataan Yesus, Injil kebenaran, Injil surga. Amin. Jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi Yesus memperlihatkan sebenarnya yang kebangkitan melalui yang Lazarus dihidupkan kembali dari mati. Di dalam Alkitab dibangkitkan, contoh dibangkitkannya banyak muncul itu. Tetapi kita dibangkitkan itu ditutupi. Cari Yesus saja. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 39. 40. Ini Tuhan Yesus ya, contoh yang sempurna, menunjukkan apa? Fakta yang kebangkitan.
1, 2, 3. Lazarus sudah 4 hari lamanya. 11. Saya singkatkan saja. Saya baca 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 39. Oh, 39 ya. Sekarang Ibu Daniela salah. 39. Tidak 39. Minta maaf ya. Karena kita seperti itu. Karena apa? Yohanes ya pasal 30 apa? Ini di belakang itu. Dengar saja. Lazarus itu ya, Lazarus muncul itu. Yohanes cari Yohanes muncul itu. Oh, Ibu tanya nggak salah itu tulisannya. Yohanes 11-nya itu apa? Yesus apa katakan kepada Marta? Marta itu percaya kepada Yesus ya. Tetapi Yohanes pasal 11 ayat 25. Anak-anak Yohanes pasal 11 25. Itu 25. Ini apa sedikit? Mungkin kita bacanya susah, kecil. 25. Karena saudara apa? Lazarus ya. Saudara Lazarus ya. 25 baca 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. 26 1, 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kebangkitan Yesus itu karena Yesus apa? Berkata seperti ini. Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Ini memberikan pengharapan kita. Kamu apa yang keluarga kita orang Kristen sudah mati pun juga akan kembali lagi, hidup kembali. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Ini termasuk orang mati sudah mati, orang masih hidup. Akan Yesus datang, hidup kembalinya, kita hidup kembalinya, sama-sama hidup kembali, ya. Enggak, saudara apa? Lazarus, Marta, Maria, ada Marta, Maria. Lazarus sudah mati ya. Berapa hari sudah lewat? Lazarus mati. 4 hari ya. 4 hari sudah lewat. Menjadi busuk, berbau, sudah busuk. Karena daerah itu siang panas, ya. Kemudian Yesus itu ya, Yesus bilang kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Enggak, Yesus berbicara kepada Marta, kamu akan mendapat melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah artinya apa? Kemuliaan Allah, anak-anak kita memuji Tuhan, bukan kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah orang yang telah mati kemudian akan hidup kembali. Ini kemuliaan Allah ya. Kita memuji Tuhan, bukan kemuliaan Allah ya. Selalu aneh-aneh itu. Kemuliaan Allah itu ya. Orang Kristen, benar-benar Kristen,
telah mati akan dengar suara Yesus. Waktu Yesus akan datang, akan hidup kembali. Ini kemuliaan Allah sempurna. Dan anak-anak itu, ini apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri, ya, di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hadir ini firman Tuhan. Nanti singkatan saja ya. Yesus bilang apa? Yesus ya, Marta, ini Lazarus sudah mati selama 4 hari. Yesus tidak apa? Tidak ada masalah. Dengar suara ini Marta. Kemudian Yesus sudah datang. Sudah datang di depan kuburan Lazarus. Anak-anak ini ya, di depan kuburan Lazarus. Kemudian Yesus suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bagaimana terjadinya? Bagaimana terjadi anak-anak? Perkataan Yesus yang memberi hidup, yang memberi hidup. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Ini Kristus adalah membela manusia, ya, membela kita, menolong kita. Yesus sebagai pembela, ya, pembela, dia membela kepada Allah Bapa. Kita berdosa, Yesus ya sebagai pembela, pembicara, tak menjelaskan anak ini, orang ini, kesalahannya, dosanya. Dia percaya ini. Yesus pembela. Dia baik ya. Karena perkataan Yesus itu, ini adalah kekuatan Allah. Amin. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Jangan lupa ya, bagaimana keadaan Lazarus. Lazarus ya di dalam kuburan sudah lewat 4 hari. Tetapi Yesus dia bilang, Lazarus keluar. Langsung Lazarus keluar dari kubur. Ini masalah. Ini artinya apa? Yesus saja adalah pencipta, adalah Allah, kekuatan Allah. Perkataan Yesus adalah kekuatan Allah, adalah hidup dan roh. Amin. Waktu Yesus memerintah kepada Lazarus yang telah mati, bagaimana? Apa? Jenazah Lazarus di dalam kuburan memberikan respon. Dengar suara Yesus. Dengar suara Yesus apa? Lazarus keluar. Dengarnya, rohnya tidak mati ya. Kita berrespon. Kemudian responnya, kelihatannya dia hidup kembali dari kematian. Dia sudah keluar dari kuburan. Ini mujizat besar ya, mujizat besar. Karena busuknya busuk, baunya berbaunya jenazah itu. Tetapi perkataan Yesus adalah kekuatan Allah, adalah roh dan hidup. Langsung dia keluar dari kuburannya. Ini anak-anak, ini di dalam Alkitab, karena firman perjanjian baru adalah nafas hidup. Nafas hidup muncul di mana? Nafas hidup muncul di mana? Kejadian, Tuhan menciptakan Adam, kemudian menghembuskan nafas hidup kepadanya. Kemudian dia menjadi makhluk yang hidup, roh yang apa? Jiwa yang hidup, roh yang hidup, seperti itu. Maka nafas ini, nafas hidup ini apa? Lazarus itu ya, kena Lazarus itu. Nafas hidupnya perjanjian baru sekarang ada diberikan nafas hidup itu. Ini bukan perjanjian yang baru, nafas hidupnya perjanjian lama.
perjanjian yang pertama. Lazarus sekarang dengarnya napasnya perjanjian baru. Ini berbeda ya, statusnya berbeda. Maka ini Tuhan Yesus yang menjelaskan contoh manusia bangkitkan itu. Karena nafas yang perjanjian lama ini sesuaikan Adam. Nafas yang perjanjian baru ini sesuaikan sekarang contoh Lazarus. Ini dibandingkan kita sesuaikan Injil kebenaran firman Kristus. Ini kita dapat nafas yang hidup yang perjanjian baru. Amin. Kemudian cerita dengar ya, orang yang telah mati itu datang keluar. Tetapi kelihatannya kaki dan tangannya masih terikat dengan kain apa? Dia keluar dari kubur, tetapi kaki tangannya semua dibungkus. Ini apa peraturan orang-orang Israel? Mayatnya seperti itu, kainnya dibungkus ya, dimayat dibungkus oleh kain apa? Kemudian kepalanya sendiri ya, kepala sendiri, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Seperti itu dia keluar. Orang-orang melihat dia. Mungkin anak-anak melihat seperti itu, pingsan itu karena ketakutan. Dia bilang keluar dari kuburan, kelihatannya seperti itu. Ini artinya apa, anak-anak? Mukanya tertutup dengan kain peluh. Ini artinya apa? Di dalam rahasia Allah itu kehendaknya. Ini kain, bukan manusia pakai kain. Di dalam itu sekarang keadaan dia artinya apa? Tertutup dengan kain peluh. Bukannya. Ini dibelenggu oleh hukum dosa dan maut. Ya. Dia dibelenggu terikat hukum dosa dan maut. Di bawah hukum Taurat. Keadaan apa? Roh dia seperti itu. Secara rohnya. Jika dia tertutup dengan kain peluh. Anak-anak ini bagaimana? Ya, mukanya tertutup dengan kain peluh itu melambangkan kain peluh ini yang Musa. Di dalam Alkitab semua sambung itu. Muka Lazarus tertutup dengan kain peluh itu melambangkan kain peluh yang Musa. Kain peluh itu yang Musa ini melambangkan hukum Taurat. Ini artinya apa? Anak-anak, apa ini? Keluarannya, tidak ingat saja Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, tahu ya ceritanya, membawa 10 perintah Allah ke dua roh batu. Tetapi mukanya dia turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya. Karena dia mengapa mukanya bercahaya? Musa itu telah berbicara dengan Tuhan selama 40 hari di Gunung Sinai. Dia mendapat itu 10 firman, 10 perintah itu. Kemudian Musa itu ya, turunnya bawa apa? Kedua roh batu itu turun dari Gunung Sinai. Orang-orang Israel melihat Musa, wah, mukanya bercahaya, bercahaya. Tetapi mereka itu ya fokus kelihatan Musa. Pada waktu itu orang-orang Israel mengapa? Apa? Mereka pikirannya seperti itu. Wah, Musa bercahaya mukanya. Kemudian Musa itu ya menutupi mukanya dengan kain. Ada Alkitab Keluaran. Mengapa Musa menutupi mukanya dengan kain? Ini jawabannya itu ya. 2 Korintus jawaban itu. Orang-orang Israel menganggapnya senang melihat apa? Musa. Mukanya yang bercahaya itu mereka karena Musa membawa yang 10 firman itu
kita, mereka pikirannya menyelamatkan kita, orang Israel. Ini Musa membawa apa ya, 10 firman ini menyelamatkan kita, menghapuskan dosa kita. Ini sebab itu muka Musanya bercahaya. Kan mereka semua senangnya fokus muka Musa saja. Ke Musa itu ya, kainnya tak menutupi mukanya. Dengan mukanya ditutupi kain mukanya. Ini artinya apa? Mengapa Musa menutupi mukanya dengan kain itu? Itu anak-anak ini di dalam rahasia Allah itu, Allah apa itu? Karena muka Musa ini sebentar, bercahayanya sebentar, tidak lama lagi. Kalau akan datang terang yang Injil siapa? Yesus adalah firman Allah ya. Terang yang Injil, kebenaran akan datang. Ini 10 firman itu, hukum Tauratnya memperpendek 10 firman ini akan hilang. Ini artinya hukum Taurat tidak sempurna, tidak menyelamatkan manusia, tidak menghapuskan dosa manusia. Tak akan Injil datang, terang dunia datang. Injil menyempurnakan hukum Taurat. Injil menyelesaikan hukum Taurat. Hukum Taurat perjanjian lama tidak bisa menghapus dosa kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Ini di dalam Alkitab menjelaskannya, Rasul Paulus yang menjelaskan. Ada perjanjian lama, Musa hukum Taurat itu, tetapi perjanjian baru 2 Korintus pasal 3 ayat 13. 2 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Beberapa saja. Firman Tuhan semua menjelaskannya antara setengah, di tengah tersimpan, tersembunyi menjelaskannya. Muka Musa itu ditutupi dengan kainnya. Rasul Paulus perjanjian baru dia menjelaskannya. Dan Rasul Paulus ya mengatakan bahwa 2 Korintus pasal 3 ayat 13. Ya. Sudah dapat? 2 Korintus ya pasal 3 ayat 13. Baca. 1, 2, 3. Tidak seperti Musa yang menyembunyi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kemudian 14 saja. 1, 2, 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab daripada ini seluruh itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disisahkan, karena hanya Kristus saja yang dapat meningkatkannya. Wah. Nah, anak-anak, ini muka Musa ditutupi dengan kain. Ini sebentar ya, ini hukum Taurat ya, kain itu melambangkan hukum Taurat. Ini tidak sempurna, seperti bayangan. Nanti Injil datang, ini lewat. Nanti akan tidak ada itu. Kita bagaimana itu ya? Jika kamu jangan ikuti hukum Taurat. Jangan pegang hukum Taurat. Hukum Taurat artinya apa? Hukum Taurat kita percaya kepada Yesus itu ya, dengan kepercayaan perbuatan sungguh-sungguh. Ini hukum Taurat sih, hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau dia pasal 2 ayat 16 ikuti itu Daniela. Tidak ada seorang pun, suara kencang, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini melakukan hukum Taurat tidak sempurna, tidak
tidak bisa mencapai diselamatkan kita, tidak bisa menghapuskan dosa kita. Sebab itu Musa itu ya apa? Percaya Nabi itu dengan kain itu hukum Taurat. Karena Musa adalah Nabi hukum Taurat. Dia membuat hukum Tauratnya, menulis hukum Taurat dari Allah. Amin. Kalau kita dilepaskan hukum Taurat, bagaimana ini? 2 Korintus pasal 3 ayat 16 baca. 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Yesus, maka seluruh itu diambil daripadanya. Kita mau dilepaskan itu ya, kain-kain hukum Taurat itu, kita menemukan, kita mengembalikan kepada firman kebenaran, firman perjanjian baru yaitu Yesus itu. Kemudian kita tidak menutupi orang yang bercahaya, bersinar, mengerti ya? Karena apa? Karena apa? 2 Korintus pasal 3 ayat 17 baca. 17 baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anak-anak, seperti itu. Karena ini ya, Yesus ya di dalam cerita Lazarus, dia hidup kembali. Kemudian hidup kembali dulu bagaimana dia? Yesus ya apa? Itu ikuti ibu Daniela. Bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi. Taati pada dia. Tadi Yesus bilang itu ya, orang yang telah mati. Kemudian ya, bagaimana Yesus? Lazarus, marilah keluar. Dia keluar. Keluarnya dia terikat. Apa? Semua menutupi dengan kainnya. Tetapi Yesus sekarang buang apa ya? Kata ini, lepaskan kain itu supaya ia bebas dalam, artinya seperti itu. Karena kata Yesus yang pendek ya, tidak panjang, pendek. Kemudian dilepaskan kain itu dilepaskan, hukum Taurat dilepaskan, mautan dosa dilepaskan. Dia apa? Hukum dosa dan hukum maut dilepaskan oleh perkataan Yesus. Yesus ya tidak berbuat lagi, hanya langsung itu. Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Dia status dia hidup kembalinya, dia mengubah statusnya. Dia apa ya? Hukum dulu dan apa ya? Melalui hukum dosa dan hukum maut dibelenggu hukum dosa dan hukum maut. Tetapi Tuhan dilepaskan, ya. Bukalah kain, biarkan dia pergi. Tak berbicara kata-kata itu, dia mendapat kemerdekaan. Sudah mendapat kemerdekaan. Lazarus membebaskan itu. Anak-anak, ketika di dalam Alkitab kita membaca Alkitab, di dalamnya mengalir air hidup, harus ini menggali. Gereja kita, iman kita muncul. Kita selalu tahu ya cerita Lazarus. Selalu saudaranya Marta Maria melayani sungguh-sungguh. Tidak pergi. Tak Tuhan Yesus ya, tak 2 kali saja. Pasal apa ini? Tak 2 kali saja dia jadi mendengarkan perkataan Yesus. Keadaan kita bagaimana? Keadaan kita sekarang. Keadaan kita Lazarus sama Lazarus. Aku percaya Yesus juga keadaannya seperti Lazarus. Bagaimana keadaan secara roh kita? Kita percaya Yesus semua di sini.
semua melihat hati kita keadaannya dibelenggu hukum dosa dan mau di bawah hukum Taurat. Karena kita melakukan ikuti ibadah sungguh-sungguh, melakukan berdoa sungguh-sungguh, melakukan apa berdoa sungguh-sungguh, bersembahyang sungguh-sungguh. Semua seperti itu. Pembangunan gereja sungguh-sungguh. Ini hukum Taurat, seperti hukum Taurat. Bukan kita diselamatkan, ya bukan melakukan kegiatan agama saja, percayaan, perbuatan saja, bukan. Tadi sudah baca ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan perjanjian lama saja, sekarang bawa gereja punya di semua bawa. Kedua sistem membuat sistem baru, sistem sesuai sama gereja sinode, gereja semua membuat apa? Ikut-ikut ini, ikut-ikut ini, ikut-ikut ini, terpaksa semuanya. Tidak ikut. Oh, imannya tidak ada orang ini. Langsung apa? Menghakimi. Tetapi pentingnya anak benar ya, Injil kebenaran, mengerti, memahami, menyadari, mengenal Injil kebenaran, perkataan-perkataan Yesus. Perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup, kemerdekaan kita. Amin. Anak-anak sekarang kita banyak orang Kristen dibelenggu oleh dosa dan mau. Tidak tahu karena di dalam hati kita tidak ada kebenaran, Injil kebenaran, perkataan Yesus. Ada pun suka salah, anggapnya salah, mengertinya salah. Ketika tidak muncul iman kita, tetapi kita mendengarkan firman Kristus, Injil kebenaran, ini bercahaya kita senantiasa. Ini ya, kita mendengarkan Injil kebenaran, kita menemukan kita dilahirkan kembali menjadi baik Allah. Ini dilepaskan hukum dosa dan hukum mau, pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kemauan apa ya, ikuti dunia itu. Semua itu ya, keinginan mata, keinginan hidup, gangguan dunia ini semua dilepaskan. Ego kita juga. Waktu Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki akan datang di angkasa. Hari apa? Hari bunyi sangkakala. Waktu itu Lazarus juga dia menemukan identitinya. Dia dilepaskan semua sistem hukum dosa dan hukum mau. Kemudian dia membebaskan kemerdekaan. Dia akan diangkat. Kita juga metodenya seperti itu. Bukan acara hari raya, acara mau itu yang mau Paskah. Acara Paskah itu Yesus tangkap, Yesus mati di atas kayu salib, ini Paskah. Pentingnya kebangkitan Yesus. Keadaan yang ketiga dari kematian. Amin. Kalau punya mati saja nanti kita bisa dibangkitkan, kita bisa naik ke surga. Karena kita akan naik ke surga, kita mau memerdekakan kita harus mendengarkan Injil kebenaran, Injil surga. Perkataan-perkataan Yesus adalah firman perjanjian yang baru. Ini akan menghidupkan kita apa? Dilahirkan kembali menjadi baik Allah. Yang lain tidak ada. Ini firman Tuhan. Engkau Musa apa? Menutupi dengan kain. Mengerti? Kain itu artinya hukum Taurat, tidak bisa menentangkan manusia. Selalu dibelenggu hukum dosa dan mau oleh iblis. Kamu seperti itu sekarang keadaan kamu hampir sama. Tidak tahu Injil, tidak tahu kebenaran firman Kristus. Kemudian membaca Alkitab tadi, ini artinya belum tahu. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus ya pasal 3 ya cuma menjelaskan Musa mengapa menutupi dengan kain, menjelaskan. Ini belum dengar dari gereja. Kamu seperti keadaan Lazarus di dalam kuburan. Ketika Yesus datang menyampaikan suara Yesus, kata-kata Yesus adalah Injil kebenaran, adalah kekuatan Allah.
Kunyus ya, kunyus. Kunyus bukan kita melayani lakukan saja, bukan ya. Mendengarkan Injil. Benar-benar itu. Kak, Lazarus dia dilepaskan semua hukum dosa dan maut. Dia mendapat kemerdekaan. Kemudian dia ikuti Yesus. Kemudian akan dia diulang terus. Itu dia. Kita sama-sama seperti itu. Enggak, saya minta itu ya, guru-guru dan siswa-siswi jangan melakukan kegiatan agama saja, dia harus buang. Ini tidak bisa menyelamatkan kita. Yesus ya buktinya semua firman-Nya itu. Amin. Kita juga ikuti prosesnya Lazarus. Memuji Tuhan boleh, tetapi memuji Tuhan apa tidak bisa diselamatkan. Dihapuskan dosa tidak bisa. Hanya Injil kebenaran firman Yesus. Amin. Jangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini siswa-siswi mendengarkan cerita tentang Lazarus. Lazarus juga di bawah hukum Taurat, keadaan di bawah hukum Taurat, dia telah mati, dibelenggu maut dan dosa. Maut dan dosa dilepaskannya hanya firman Yesus, Injil kebenaran saja. Kita juga mendengarkan, kita Yesus ya contoh, sampaikan firman saja, sampaikan saja kata-kata Yesus melepaskan hukum dosa dan maut dari iblis. Kemudian dia dikembalikan. Kemudian dia statusnya putra-putra Allah mengikuti Yesus. Tuhan menyelamatkan manusia metode selalu cari-cari menemukan orang menyampaikan firman Kristus akan hidup kembali. Karena firman Kristus adalah roh dan hidup, menyelamatkan kita, menghapuskan dosa kita. Ini jangan lupa ya. Ini memperingati kematian dan kebangkitan Yesus hari ini. Penting-pentingnya Tuhan mau kembali firman Kristus, Injil kebenaran. Itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan. Demikianlah ibadah kita di saat pagi hari ini dengan khotbah orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang mendengarkan Tuhan Yesus akan hidup. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur di saat pagi hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Untuk itu saya persilahkan kepada Guru Yulita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mempersembahan, mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus hari ini ya Bapa, kami keluarga besar Pengharapan Global boleh merayakan Paskah itu semua karena penyertaan-Mu. Dan kami juga bersyukur Bapa untuk firman yang kami telah dengarkan, biarlah itu menjadi perumahan dalam setiap kehidupan kami dan menandai segala ungkapan syukur kami ya Bapa. Kami keluarga besar Pengharapan Global akan memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, agar apa yang kami berikan di saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh bermanfaat untuk semua orang. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk yang masih ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati agar kami dapat mempergunakannya dengan baik demi kelanjutan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa yang kami ya Bapa. Kami siap berikan tanda ungkapan syukur kami dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, Kristus bangkit. Sementara persembahan syukur dijalankan.
Demikianlah ibadah perayaan Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus tahun 2024 di Sekolah Pengharapan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Kita angkat pujian sekali lagi bagi Tuhan. Maranatha.
kita semua mengikuti penimpian dan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus hari ini tahun 2024. Semua siswa-siswi, guru-guru, peserta keluarganya Tiara Damire dan seluruh Papua beserta seluruh Indonesia mau menjadi hidup dalam kebangkitan sebagai tanda bahwa kita telah hidup oleh karena Injil kebenaran dan di atas orang-orang dan sekaumnya yang mendukung sekolah pengharapan serta memberkati pekerjaan mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Kemudian ibadah perayaan Paskah tahun 2024 di Sekolah Pengharapan. Ada ungkapan syukur dan juga kita di pagi hari ini karena Bapak bisa berbahasa Indonesia di saat pagi hari ini.